Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 20 April 2025. Judul Injil yang Mengubah Hidup. Nats firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 15 ayat pertama sampai dengan 11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Sebelum mengenal Kristus, saya seorang mengolok-olok orang Kristen. Saya anggap orang Kristen salah karena menyembah 3 Allah. Yesus itu nabi, kenapa orang Kristen menyembahnya sebagai Tuhan? Saya juga benci orang Kristen karena banyak yang munafik. Suatu hari ada yang mengajak saya ke gereja. Setelah 2 kali menolak, ajakan ketiga saya baru ikut. Di gereja saya mendengar firman Tuhan, diberi Alkitab, isi perjanjian baru. Di situ saya akhirnya mengenal Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Konsep saya mulai berubah tentang kekristenan. Tadinya saya mencela kekristenan, sekarang malah mulai membela. Paulus sebelum mengenal Kristus juga sangat anti terhadap ajaran Kristen. Ia bukan hanya membenci ajaran Kristen, tetapi juga menganiaya, menangkap, dan memenjarakan orang Kristen. Namun sejak mengenal Kristus, hidupnya berubah total. Ia malah memberitakan Injil yang dahulu ia tentang. Dalam bacaan Alkitab 1 Korintus 15 ayat pertama sampai dengan 11. Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang Injil ia beritakan. Injil ini telah mereka terima dan teguh berdiri. Oleh Injil ini mereka diselamatkan. Inti Injil yang paling paparkan di sini yaitu karya Allah melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Paulus sebutkan saksi-saksi kebangkitan dan terakhir adalah dirinya sendiri. Ia menyebut dirinya seperti anak prematur, seorang yang paling hina di antara rasul karena ia telah menganiaya jemaat Allah. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai dengan 9. Namun Paulus juga menyebut bahwa kasih karunia yang ia terima tidak sia-sia. Ia bekerja lebih keras daripada semua rasul, bukan karena kehebatan diri tetapi karena kasih karunia. 1 Korintus 15, 10 sampai dengan 11. Karena Injil, hidup Paulus mengalami perubahan. Dari seorang pembenci Injil Kristus menjadi pemberita Injil Kristus.
Bagaimana dengan kehidupan Anda sesudah percaya kepada Kristus? Kehidupan kita pasti akan mengalami perubahan karena pengenalan akan Kristus. Setiap orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Ada kuasa yang akan mengubah hidup kita yang lama menjadi yang baru. Kuasa ini memampukan kita hidup bagi Kristus, menyambung kesaksian di atas. Setelah mengenal Kristus, hidup saya diubahkan. Kemudian Tuhan memanggil saya untuk melayaninya. Saya masuk sekolah tinggi teologi untuk dibentuk dan digembleng Tuhan. Selesai studi, saya mulai memberitakan Kristus yang tadinya saya tentang. Kuasa Injil Kristus dapat mengubah seorang pembenci Injil menjadi pemberita Injil. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.